Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang dari kelas 02 sampai 007, kelompok 3 materi C, ingin membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel 2016 yang diampu oleh Ibu Septi Wahidirani Saputri Eskom MM yang beranggotakan saya Hadijah Dewi Andini bersama dua rekan saya. Saya Ilham Alvaran Suwandi. Saya, Sartika Apriani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang dimana akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel 2016 ini yang berisikan mengenai pengertian Microsoft Excel, langkah-langkah menggunakan Microsoft Excel, fitur-fitur Microsoft Excel, simbol dan fungsi operasi hitung, dan fungsi statistik standar pada Microsoft Excel 2016. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan marketing Microsoft yang agresif. Menjadi Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Microsoft Excel 2016 untuk selanjutnya disingkat Excel 2016 adalah program aplikasi yang banyak digunakan untuk membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Adapun versi terakhir yang dihadirkan oleh Microsoft adalah versi paket Office 2016 yang di dalamnya terdapat Excel 2016. Dari segi tampilan tidak banyak perubahan dari versi 2013. Sedangkan untuk versi sebelumnya yakni Excel 2010 pun tidak banyak perubahan juga, akan tetapi untuk versi Excel 2007 banyak perubahan yang terjadi, terutama dari segi tampilan menu dan interface. Bagi yang terbiasa menggunakan Excel sebelumnya, tidak perlu khawatir sebab semua fungsi yang berjalan pada versi 2007, 2010, dan 2013 akan tetap berjalan pada Excel 2016. Memulai Microsoft Excel 2016. Untuk memulai program Excel 2016, dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah kerja. Yang pertama, klik 2 kali icon Excel 2016 pada desktop komputer atau laptop. Cara yang kedua, bisa dengan klik icon Windows di pojok kiri bawah. Lalu pilih All Apps. Kemudian klik Excel 2016. Tampilan workbook pada Microsoft Excel. Keterangannya. 1. Tab File. Berisi perintah New, Open, Save, Save As, Print, Share, Export, Close, Account, dan Option. 2. Title bar adalah judul atau nama dari workbook, di mana defaultnya bernama Book 1 Microsoft Excel jika belum pernah disimpan sebelumnya. 3. Quick Access Toolbar merupakan customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti save, undo, dan redo. Dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan. Cara menambah perintah pada Quick Access Toolbar adalah dengan mengklik ujung sebelah kanan toolbar lalu pilih daftar perintah yang ingin ditambahkan. 4. Menu bar berisi menu yang terdiri dari Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, My Link, Review, dan View. 5. Ribbon adalah grup dari tab menu bar yang di dalamnya terdapat command button. 6. Sel adalah tempat pertemuan antara baris row dan kolom. Ia merupakan penunjuk sel yang sedang aktif, diklik atau disorot, dengan demikian data baru dapat dimasukkan. 7. Formula bar adalah baris rumus untuk menampilkan isi sel yang sedang aktif atau untuk menulis rumus perhitungan data. 8. Name box adalah baris untuk menampilkan alamat sel yang sedang aktif. Misal, A1 berarti sel yang sedang aktif berada di kolom A dan baris 1. Name box juga dapat diganti namanya sesuai kebutuhan. 9.
Kolom adalah keterangan kolom yang bertuliskan A, B, C, dan seterusnya. 10. Row adalah keterangan baris yang bertuliskan 1, 2, 3, dan seterusnya. 11. Tab worksheet adalah tab lembar kerja yang berguna untuk pindah ke lembar kerja lain, atau yang disebut juga dengan sheet, tetapi masih di dalam satu buku kerja, workbook. 12. View button adalah fitur untuk mengubah tampilan worksheet menjadi normal, page layout, dan page break preview. 13. Control zoom merupakan fitur yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan worksheet secara cepat. 14. Scroll bar merupakan fitur yang digunakan untuk menggeser lembar kerja. Terdapat dua scroll bar, yaitu vertical scroll bar dan horizontal scroll bar. Memulai mengoperasikan Excel 2016. A. Membuat dokumen baru langkah kerja. 1. Buka program Excel 2016. 2. Klik tab File lalu pilih New. 3. Double klik pada blank workbook. B. Menyimpan dokumen langkah kerja. 1. Klik tab File lalu pilih Save atau Save As. 2. Pilih direktori mana yang akan digunakan. 3. Klik Save. C. Membuka file yang telah tersimpan. 1. Klik tab File lalu pilih Open. 2. Pilih direktori tempat kita menyimpan file. 3. Pilih file yang ingin dibuka. 4. Klik Open. Grid lines adalah garis bantu antar baris dan kolom yang akan memandu kita dalam membuat dan mengedit data dalam sel secara tepat. Namun, jika garis bantu tersebut tidak diperlukan, kita dapat menghilangkan dengan cara sebagai berikut. 1. Pilih menu Bars, View, pilih Grid Lines, kemudian di-uncheck untuk menghilangkan tanda centang. Menggunakan rumus dan fungsi. Sebelum menggunakan rumus dan fungsi perhitungan, sebaiknya perlu dikenal terlebih dahulu beberapa operator hitung arithmetic operator dalam Microsoft Excel 2016. Operator-operator hitung tersebut antara lain simbol penjumlahan atau tambah, fungsinya untuk menghitung penjumlahan; simbol strip atau pengurangan, fungsinya untuk menghitung pengurangan; simbol bintang, fungsinya untuk menghitung perkalian; simbol garis miring, fungsinya untuk menghitung pembagian; simbol persen, fungsinya untuk menghitung persentase; simbol karet, fungsinya untuk menghitung pangkat. Fungsi statistik standar pada Microsoft. Fungsi sama dengan make, range, kegunaannya untuk mencari nilai terbesar dalam suatu range. Fungsi sama dengan min, range, kegunaannya untuk mencari nilai terendah dalam suatu range. Fungsi sama dengan sum, range, kegunaannya untuk mencari hasil jumlah dari isi data yang terdapat dalam suatu range. Fungsi sama dengan average, range, kegunaannya untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu range. Fungsi mode, range, kegunaannya untuk mencari modus atau frekuensi data yang paling banyak muncul dalam suatu range. Fungsi sama dengan count, range, kegunaannya untuk mencari jumlah data dalam suatu range. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.